his choice itu, terserah beliau gitu. Kalau beliau mau jadi ketua umum mana, mau apa, monggo aja. Kalau saya suka kritik, relawannya kan jalan terus tuh kan. Saya bilang mestinya kalau udah 2 periode nggak punya relawan lagi gitu. Karena nggak maju lagi. Ya kan kalau mau maju lagi kan, kenapa harus ada relawan gitu kan? Mau jadi kingmaker, belajar rendah hati lah gitu. Ada yang lebih pandai dari beliau kok gitu. PKS panik takut kalah, desak Jokowi tinggalkan relawan. Ditulis oleh X Hardy. Relawan dengan Pak Jokowi terpisahkan sangat tidak mungkin. Dan Pak Jokowi pasti tidak akan meninggalkan relawan, dan relawan pasti tidak akan pernah meninggalkan Pak Jokowi. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mendesak Presiden Jokowi agar meninggalkan para relawannya. Dia menilai Jokowi tak perlu menghimpun relawannya karena masa kepemimpinannya sudah tak bisa diperpanjang. Pak Jokowi kan mau apa lagi? Kan sudah selesai. Tugas beliau 10 tahun menjadi presiden itu, kalau dia husnul khotimah adalah kontribusi terbesar beliau, kata Mardani. Menurut dia, berbagai gerakan relawan menuai polemik dan berpotensi menurunkan citra Jokowi selama ini. Jangan dicoreng dengan kegiatan-kegiatan relawan seperti ini, katanya. Masa sih? PKS yang ngomong, artinya adalah sebaliknya. Yang benar, justru PKS takut relawan Jokowi mendengar apa kata Jokowi. Jokowi punya efek yang luar biasa gede. Jokowi efek itu masih menakutkan bagi lawan politik dan kubu sebelah. Jokowi bilang A, relawan akan setuju. Kubu sebelah takut Jokowi yang tidak lagi menjadi presiden, tapi punya pengaruh besar untuk menentukan penerusnya. Justru kalau menurut PKS, kegiatan relawan bisa menurunkan citra Jokowi. Bukankah itu sangat bagus buat PKS? Keburukan Jokowi biasanya adalah keuntungan bagi PKS. Kalau menurut akal sehat, PKS harusnya dorong hal seperti ini agar citra Jokowi makin anjlok dan PKS bisa tertawa dengan mulut terbuka sangat lebar. Apalagi PKS selama ini selalu menjadi oposisi dan mengkritik pemerintah. Rasanya aneh kalau mau mencegah citra Jokowi turun. PKS lebih baik jangan dipercaya. Ucapan Mardani Alisera dapat disimpulkan sebagai saran agar Jokowi melepahin relawannya. Ini contoh yang buruk. Relawan sudah berjasa mengantarkan Jokowi sebagai presiden. Masa harus ditinggalkan? PKS mungkin begitu ya. Kacang lupa akan kulitnya. Relawan hanya dianggap sebagai sapi perah. Kalau sudah tercapai tujuan, relawan akan ditinggalkan oleh PKS. Kasihan ya relawan seperti itu, dipakai saat butuh doang. Nyatanya justru sebaliknya, PKS khawatir dengan Jokowi efek. Lalu sok bijak mengatakan lebih baik Jokowi tinggalkan relawan. Iri bilang bos. Bilang saja situ iri tidak punya pendukung dan relawan yang solid. Relawan Jokowi memang belakangan ini terus melakukan gerakan politik. Pada Sabtu lalu, mereka adakan acara gerakan Nusantara Bersatu di Stadion GBK. Selain itu, ada kelompok relawan lain termasuk pro Jokowi, terus melakukan musyawarah rakyat ke berbagai wilayah tanah air untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait calon pemimpin masa depan. Selain itu, Mardani khawatir ada upaya untuk kembali mendorong wacana jabatan presiden 3 periode dengan masifnya gerakan relawan Jokowi saat ini. Tetap khawatir 3 periode, karena gerakan relawan Jokowi bukannya berhenti, malah jalan terus, berbahaya katanya. PKS memang doyan menggiring opini.
Sudah dibilang berulang kali, Jokowi menolak wacana presiden 3 periode. PKS berulang kali mengompori isu ini. Ngaca dulu deh, beli cermin taruh di rumah. Dia berharap Jokowi ikhlas dan tak ikut campur dalam urusan pencalonan presiden. Dorong Pak Jokowi, udah, serahkan ke partai politik urusan Capres 2024, katanya. PKS fix, panik dan iri. Mayoritas rakyat Indonesia akan mengucapkan masa bodoh. Apalagi PKS, anggap saja tidak pernah ada. Cukup abaikan seperti yang dilakukan Jokowi terhadap Nasdem. Cuek sampai sedih sendiri. Kalau banyak relawan yang masih setia menunggu Jokowi, artinya Jokowi punya daya tarik dan kelebihan yang membuat mereka tetap bersamanya. Kalau relawan Jokowi masih solid hingga bertahun-tahun lamanya, artinya kepemimpinan Jokowi sangat memuaskan. Jokowi memang fenomenal. Setelah sekian lama negara ini dikuasai oleh presiden yang kerjanya tak jelas, akhirnya muncul presiden dari kalangan rakyat sipil, tapi hasilnya luar biasa. Jokowi berhasil menetapkan standar tinggi dalam hal kinerja dan kepuasan. Pemimpin berikutnya punya tugas berat untuk mengimbangi, apalagi melebihi apa yang dicapai Jokowi. PKS jangan iri dong. PKS lama-lama makin mirip Nasdem yang secara tidak langsung kepingin Jokowi mengendorse Anies Baswedan. Jokowi sudah jelas memberi kode rambut putih, bukan yang berkacamata dan yang pintar bercuap-cuap. Kalau PKS mau bikin tagar 2024 ganti presiden, dipersilahkan dengan senang hati. Toh Jokowi harus digantikan oleh yang lain. Diganti siapa? Semoga bukan yang pintar ngeles dan ngibul. Hadirin, kita sambut bersama-sama Bapak Joko Widodo. Hadirin, kami mohon berdiri. Hadirin, kami mohon untuk berdiri dari kursi Anda. Kita sambut Bapak Joko Widodo. Luar biasa. Mari kita lambaikan tangan kita kepada Bapak Jokowi tercinta. Selamat datang di Gelora Bung Karno. Boleh kita minta tepuk tangan sekali lagi dan semangat menyambut Bapak Joko Widodo. GBK mana suaranya? Luar biasa ya, kehangatan sangat terasa, kegembiraan dan positive vibes atau energi yang sangat amat dinantikan dan memang harus dipunyai oleh negara ini. Energi positif yang kita rasakan saat menyambut Bapak hadir di tengah-tengah kita, karena kita akan bersama-sama juga menyaksikan acara yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan tentunya kami juga ucapkan selamat datang Bapak Jokowi di acara yang kita tunggu-tunggu dalam acara Nusantara Bersatu. Satu Komando, Satu Indonesia. Kita lihat kehangatan semua menyambut Bapak Jokowi di tengah-tengah kita. Dan ini ya, kita selalu bisa menyaksikan kenapa Bapak makin lama tuh makin dicinta. Pasti. Karena Bapak tuh memang selalu hangat, merangkul, dan dekat dengan kita semua warganya. Belum lagi kita berbicara mengenai prestasi-prestasinya yang memang nyata, real, nggak hoax, no play-play alias nggak main-main, beneran Disampaikan adanya. juga oleh rekan kita Ivi dan Indra dari tadi bagaimana pembangunan infrastruktur salah satu menjadi target utama Bapak Joko Widodo untuk pembangunan Indonesia terutama ke depannya, karena infrastruktur adalah salah satu pintu gerbang untuk kemajuan ekonomi kita, teknologi kita, termasuk lapangan pekerjaan. Setuju banget Om Es, dan yang pasti yang baru aja. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.